Salam sejahtera dan selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Dia Sang Pencipta yang memberikan kita waktu saat ini sejenak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah keluarga. Dan pada saat ini di hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 kita sama-sama akan membaca serta merenungkan Alkitab dari Rut pasal yang ketiga ayat 8 sampai 15. Sebelumnya mari bersama kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ada waktu sejenak kami boleh pakai untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan kami kekuatan, pertolongan, pengajaran, terlebih kerinduan dalam melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai 15, demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab engkaulah sekarang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab, kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lalu katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah bangsa Israel tidak bisa dilepaskan dari Alkitab yang kita punya saat ini. Di dalamnya begitu panjang cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara umat pilihannya. Dan pada bagian yang kita baca saat ini merupakan kisah di mana diawalinya silsilah keturunan dari Raja Daud. Dan Daud kemudian memiliki anak sampai kepada Salomo. Salomo pun kemudian dikenal sebagai raja yang berhikmat. Dan pada perjanjian baru pun dikatakan bahwa Yesus sendiri pun adalah keturunan dari Raja Daud. Artinya kisah Rut ini tidak bisa dilepaskan dari
seluruh bagian Alkitab kita. Karena bicara tentang leluhur dari orang-orang yang Tuhan pakai. Bahkan yang di dalamnya Tuhan sendiri ada di silsilahnya. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, kisah ini cukup unik. Kisah yang cukup berbeda dari Samuel setelah Rut dan hakim-hakim sebelum Rut. Kisah ini merupakan kisah yang cukup menenangkan pikiran. Kisah ini cukup memberikan suatu nuansa baru tentang pekerjaan Tuhan. Terlebih di dalamnya, Rut sendiri bukan orang Israel, tetapi Rut adalah orang Moab yang diperistri oleh anak dari Elimelech dan Naomi. Dan Rut merupakan menantu Naomi yang ikut pulang kampung dari Moab. Orpa kembali kepada orang tuanya, tetapi Rut ikut bersama Naomi. Bagian yang kita baca juga merupakan bagaimana Tuhan memperjumpakan Rut dengan Boas. Ia seorang yang berada, dan pada akhirnya Boas pun memperistri Rut karena kebaikannya. Ibu bapak, saudara yang kasih Tuhan, kisah ini bisa dibilang suatu drama yang indah tentang kehidupan keluarga. Elimelech dan Naomi, kemudian mereka hijrah, tapi kembali lagi, dan kemudian ada lagi sejarah, ada lagi cerita tentang keluarganya Rut dan Boas, dan kemudian beranjak lagi sampai kepada kehidupan raja-raja orang Israel. Yang mau kita pahami pada malam ini, ibu bapak saudara, yang pertama adalah ternyata Tuhan kita itu bukan Tuhan yang egois. Ia bukan Tuhan yang hendak membuat anak-anaknya menjadi sombong. Tetapi Dia adalah Allah yang mau menggunakan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kalau memang itu sesuai rencananya, sesuai kehendaknya, Tuhan akan lakukan. Ibu bapak saudara, inilah yang kita hadapi saat ini. Inilah yang menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika Tuhan mau menunjukkan rencananya, Ia tahu siapa yang Ia mau pakai. Belum tentu dari satu kaum, belum tentu dari satu keturunan. Bisa saja dari yang tidak diperhitungkan pun Tuhan mau pakai. Oleh sebab itu ibu bapak saudara, kita mau diajarkan untuk rendah hati di dalam hal ini. Rendah hati bahwa semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda, semua sama. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia sama-sama memakai manusia itu sebagai alatnya. Dan disitulah Tuhan menggunakan orang-orang sekitar kita untuk kebaikan kita. Dan kita pun Tuhan pakai untuk Ia gunakan menjadi kebaikan buat orang lain. Kisah Rut memberikan suatu penegasan tentang hal itu. Kita nggak boleh egois, ibu bapak. Kita nggak boleh angkuh. Kita tidak boleh sombong. Karena kehidupan kita semata-mata hanya karena untuk Tuhan, hanya karena oleh Tuhan. Dan oleh Dia sajalah kita bisa menjalani kehidupan ini. Artinya tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Rendahkanlah hati kita. Di masa pandemi ini, saya percaya semua kita sedang dididik oleh Tuhan. Semua kita sedang diajar oleh Tuhan. Semua kita sedang diberikan suatu modul pendidikan yang luar biasa tentang kerendahan hati. Semuanya tidak berguna kalau tidak ada kesehatan. Apapun yang kita capai tidak ada manfaatnya kalau tidak ada kesehatan. Oleh sebab itu, kita diajar untuk mengerti lagi titik nol dalam kehidupan kita, yaitu Allah sang pemberi anugerah kesehatan itu.
Dan Allah juga yang menganugerahkan kepada kita untuk menjadi kebaikan untuk orang lain, khususnya dalam kesehatan. Jaga diri dan juga jaga kesehatan orang lain. Jangan sampai kita tertular dari orang lain karena virus yang sekarang sedang merebak, atau sebaliknya kita yang menularkan kepada orang lain. Itulah sebabnya kita jaga diri. Yang kedua, Ibu Bapak, yang kita sama-sama pahami adalah ketika Rut mengatakan bahwa engkaulah kaum, gitu kan, kepada Boas, engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Artinya Rut sadar betul bahwa dia berada di posisi sebagai orang yang lemah dalam strata sosial, dalam strata ekonomi, dalam strata kehidupan hari-hari. Ada peranan yang Rut mau tegaskan kepada Boas, engkaulah kaum yang wajib, katakanlah, membela kami. Artinya Ibu Bapak Saudara, dalam hal ini kita mau dipakai untuk memahami, mengerti bahwa dalam hidup ini kita semua punya peran. Semua kita punya peran. Di gereja sendiri pun ada peran. Di lingkungan masyarakat sendiri pun kita ada peran. Artinya kita yang sekarang diajar untuk mari kita sadar diri tentang peran kita. Bukan berarti mau mengatakan siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, tidak. Tetapi dengan peran itulah lakukan peran kita dengan baik. Dan ketika Rut mengatakan kepada Boas, engkaulah kaum yang wajib menebus kami, Boas dengan penuh tanggung jawab mengatakan, memang kamilah kaum yang wajib menebus kamu. Sekalipun dia bilang nanti ada lagi penebus yang lebih berkuasa lagi. Itulah sebabnya Ibu Bapak Saudara, kita lakukan tugas kita, peranan kita di tengah keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak. Saya percaya semua masing-masing kita tahu peranan kita. Di lingkungan masyarakat, jika di lingkungan masyarakat semuanya mau jadi pemimpin, siapa yang mau dipimpin? Di lingkungan gereja, jika di lingkungan gereja semua mau jadi pemimpin, siapa yang dipimpin? Kembali kepada bagian pertama tadi. Disinilah letak kerendahan hati kita, dan disinilah kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh. Bukan berarti peranan kita lebih rendah daripada orang lain atau sebaliknya. Tetapi dengan peranan itulah kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan di dalamnya. Jangan-jangan kita sibuk mikirin orang lain punya peran, tetapi kita tidak mengutamakan apa yang kita lakukan. Jangan-jangan kita sibuk koreksi orang lain punya peran, tetapi kita sendiri sulit untuk memahami, atau mungkin tidak ngerti kita punya peran apa. Oleh sebab itu Ibu Bapak, mari di tengah masa pandemi ini kita diingatkan kembali tentang peranan-peranan kita. Terlebih kita akan memasuki masa new normal, masa yang hidup dalam kenormalan baru. Kita kembali diingatkan, kita punya peranan masing-masing. Di gereja kita ada peranan-peranan itu. Oleh sebab itu, mari kita laksana sebuah mesin, dan kitalah gear-gearnya. Kitalah gerigi-geriginya yang saling terkait, bersinergi. Jika salah satu gear itu kemudian tidak berfungsi atau rusak, maka seluruh mesin itu akan tidak berfungsi. Kita ini tubuh, kata Tuhan, tubuh Kristus. Ada tangan, ada kaki, dan lain sebagainya. Jika salah satu tidak berfungsi, maka seluruh tubuh itulah yang akan merasakan akibatnya. Oleh karena itu Ibu Bapak, malam ini lewat pembacaan kita, selain kita mau memandang orang lain pun Tuhan pakai untuk kebaikan Tuhan, kita pun kembali diingatkan untuk memaksimalkan, mengoptimalkan peranan kita sebagai apapun, dimanapun. Dan lakukanlah itu di dalam takut akan Tuhan. Selamat menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Selamat menjadi orang-orang yang menjaga kebaikan orang lain.
Dan selamat menjadi orang-orang yang mau memuliakan nama Tuhan lewat peranan-peranan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk apa yang boleh sama-sama kami renungkan. Walau sejenak kami percaya Tuhan, Engkau di dalamnya memberikan kami kemampuan untuk memahami, untuk menghayati, terlebih untuk melakukan dalam sehari-hari. Berkatilah kami Tuhan dalam segala peranan kami. Berkati kami Tuhan dalam segala apa yang Engkau izinkan kami lakukan. Dan kiranya firman-Mu tidak berlalu sia-sia, melainkan membuat kami semakin menjadi orang yang rendah hati di dalam segala peranan kami. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Makapuan yang saat ini dirawat di rumah sakit. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan, berikan kepulihan Tuhan. Sekalipun manusia melihat ada banyak sekali kendala di dalamnya, tetapi kami percaya Tuhan yang lebih berkuasa dibanding apapun penilaian manusia. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, berkati mereka Bapa. Dan kami sekalian yang mengikuti ibadah ini, Engkau juga berkati kami di tengah kehidupan kami, terlebih di masa pandemi ini. Berkati mereka yang berjuang untuk menyembuhkan diri dalam kondisi terinfeksi virus corona, pun mereka yang berjuang untuk bangkit di tengah dampak dari masa pandemi ini. Berdoa bagi mereka, para pimpinan kami yang saat ini berjuang bagi kesejahteraan masyarakat, dan para dokter tenaga medis yang berjuang untuk menopang kesehatan mereka yang sakit. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan, terlebih kami yang ada di Sebaot Bogor. Bapa, ketika malam ini pun kami akan istirahat, kami pun menyerahkan istirahat kami dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, mohon ampun atas dosa kami. Berkati mereka yang mengasihi kami, dan juga berkati mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Demikian perjumpaan kita. Tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, terlebih saat kita tidak perlu keluar kemana-mana, tetap berada di rumah. Dan jika ibu bapak berencana datang ke gereja, jangan lupa kita harus wajib mengikuti protokol kesehatan. Paling tidak, kita terus membawa dan mengenakan masker. Dan ketika kita masuk ke gereja pun, kita akan dikenakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan tenaga medis. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.